Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa bahjatun nufusi wa unsiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus PKM Masjid Al-Ihsan, para tokoh masyarakat, semua yang hadir, saudara-saudara semua, ikhwanana rahimakumullah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam aturan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada majelis yang sebelumnya melanjutkan dari kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, membahas tentang syama'il, sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu dalam bentuk fisik ataukah di dalam bentuk budi pekerti, yang mungkin di bab-bab berikutnya nanti akan kita bahas bagaimana budi pekerti dan perilaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di dalam membahas tentang masalah khidabi Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah memakai pacar, pakai semir rambut, yang sudah kita jelaskan majelis di sebelumnya di hadis yang ke-47, ya, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Anas, aku melihat sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Aku melihat rambut Rasulullah, rambut kepalanya Nabi, rambut Rasulullah SAW itu makhduban, disemir. Sudah telah kita sampaikan beberapa hal dalam ringkasan dalam urusan bersemirnya Rasulullah, bahwa ada sedikit uban Rasulullah yang tak lebih dari 20 riwayat dalam 20 helai rambut. Ya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan di antara semir rambutnya Nabi itu merah, sebagaimana kita jelaskan pada majelis-majelis yang sebelumnya. Demikian juga riwayat dari Sayyidina Anas yang sebelumnya ditanya apakah Rasulullah bersemir, beliau mengatakan aku tidak mengetahui hal tersebut, tapi Sayyidina Abu Bakar bersemir dengan hinai dan katam. Ya, hadis ini menunjukkan Sayyidina Anas yang mengatakan aku melihat rambut Rasulullah disemir. Walhasil, sudah kita jelaskan gabungan dari berbagai macam riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersemir, tapi sangat jarang sekali, sehingga sahabat yang mengatakan tidak melihat tidak disalahkan. Ya, yang mestinya di dalam kaidah usul fikih disebutkan al-mutsbit muqaddam minan nafi, yang menetapkan itu lebih dikuatkan, lebih didahulukan daripada yang menafikan. Ya, itu kaidah usul fikih itu, ya. Selama yang menceritakan sama-sama thiqahnya, sama-sama bisa dipercayanya. Ya, melihat dari yang menceritakan sama-sama dipercaya, maka kalau orang yang mengetahui sesuatu itu lebih dikedepankan daripada yang tidak mengetahui. Ya. Demikian juga ada yang mengatakan bahwa seringnya Rasulullah SAW kadang-kadang sering memakai minyak-minyak wangi atau juga minyak-minyak rambut, sehingga tertutup
ubannya beliau karena tertutup dengan minyak wangi. Qala Hammad, berkata Hammad ini sudah kita sampaikan sebelumnya. Hammad ini adalah keponakannya Humaid. Ya, di hadis yang sebelumnya. Humaid muridnya Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Hammad, syukran. Terima kasih. Wa akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Aku diberitahu oleh Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Siapa ini Abdullah bin Muhammad bin Aqil? Ini adalah seorang tabi'in, akhir masa tabi'in. Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Thalib. Ya, berarti cicitnya Abu Thalib. Ya, bapaknya anaknya Abu Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib. Aqil kakeknya Abdullah yang meriwayatkan ini. Aqil punya anak Muhammad. Muhammad punya anak Abdullah. Inilah yang disebut ini, Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Thalib. Yang sahabat Aqil sahabat, abangnya Sayyidina Ali. Muhammad, sebagian mengatakan tidak sahabat. Kalau Abdullah udah jelas tidak sahabat, tapi tabi'in ya. Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Thalib. Ya. Dan di antara yang disebutkan bahwa rumahnya Rasulullah SAW itu dibeli ini sama Aqil. Sehingga saat Rasulullah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, sahabat nanya sama Rasulullah, mau nginep di mana ya Rasulullah? Enggak. Fahal taraka lana Aqil, baik kita? Apakah Aqil ini ya Aqil apa ini? Abangnya Sayyidina Ali. Bahasa Rasulullah, bahasanya kita itu selagi ini. Memangnya Aqil masih nyisahkan untukku rumah, udah dijualin semuanya katanya. Udah dijual, artinya rumah ibuku, rumah bapakku dulu dijual sama Aqil semuanya. Ya, nggak tinggalkan sama sekali aku rumah ini. Itu gimana tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam penaklukan kota Mekah pastinya Rasulullah berhak ya. Semua rumah di kota Mekah bisa diambil sama Rasulullah. Beliau yang menang ya. Tapi Rasulullah nggak mau kayak gitu. Ya, Rasul tidak menampakkan sama sekali kedoliman. Ya, sampai ketika direbut kunci Ka'bah sama Sayyidina Abbas sama Sayyidina Ali. Ya, karena ya kemenangan di tangan Rasulullah. Dulu di zaman jahiliyah dulu, di zamannya Nabi waktu di kota Mekah. Jadi sejak turun temurun kalau kunci Ka'bah dipegang Bani Syaibah. Ya. Sedangkan siqayah sumur Zam-Zam dipegang sama keluarga Rasulullah, Bani Hashim, Bani Muttalib. Dan dahulu di zaman Rasulullah di Mekah itu setiap pagi Jumat sampai sore Jumat Ka'bah dibuka, siapapun yang masuk. Itu zaman dulu Pak, maksudnya ya berapa orang, kan ya nggak ada cerita haji, nggak ada cerita umroh, nggak ada cerita visa nggak ada ya kan ya, nggak ada cerita visa umroh, visa haji, visa furoda, visa nggak ada ya kan ya. Masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap Jumat itu dibuka kunci Ka'bah itu. Setiap siapapun masuk. Kemudian Rasulullah mau masuk, tapi dilarang sama Talha bin Syaibah ini tadi. Jadi dilarang sama yang membawa ini. Muhammad nggak boleh masuk. Ya bencinya orang Quraisy pada saat itu. Kalau Rasulullah mengatakan tidakkah setiap orang boleh masuk ke Ka'bah setiap. Ini Ka'bah milik kami. Kunci berada di tanganku, kok nggak usah, nggak boleh masuk. Kemudian Nabi bersabda, kaifa bika ya Ibn Syaibah, gimana engkau nanti suatu hari kalau kunci itu terletak di tanganku?
Adauhu kaifa asya. Aku letakkan ke siapapun semau. Diketawain sama. Jadi ini masih Rasulullah belum hijrah, ini masih di kota Mekah. Ya, gimana supaya Anda fahamin banyak hal Rasulullah itu mengetahui kejadian-kejadian. Tapi semuanya pastinya itu dengan ikhtiar semuanya. Ya, Rasulullah tidak menuntut langsung cepat terjadi, langsung menang, langsung cepat. Enggak. Semuanya berjalan dengan ikhtiar semuanya. Semuanya berjalan dengan normalnya, tapi Rasulullah tahu. Ya, demikianlah di antara kuatnya ubudiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya ubudiyah beliau tidak kemudian memasih-masihkan waktu. Ya, tetap dengan ikhtiarnya, tetap dengan doanya, tetap dengan usahanya. Ya sering kita sampaikan kalau umpamanya hijrah ke Madinah. Loh, hijrah itu kan kejadian setelah Isra Mi'raj. Dulu kan Isra Mi'raj sama hijrah. Persis Isra Mi'raj itu terjadi 2 tahun sebelum hijrah. Lebih dulu Isra Mi'raj. Tapi kalau hijrah Nabi tetap jalan sembunyi di gua, kemudian mencari jalur-jalur yang tidak dilalui oleh orang. Ikhtiar. Bisa aja Nabi kemudian minta sama Jibril, datang, bawa aku langsung ke Yathrib, Madinah. Bisa aja, lompat sit nyampe. Bisa kan? Tapi tidak semisal itu cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ikhtiar, ada usaha. Ya, itulah yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai sunnah untuk semua umatnya ila yaumil qiyamah. Ikhtiar, Pak, usaha, Pak. Jangan kemudian kita kayak mimpi gitu, kemudian semua masyarakat bagus, semua masyarakat jadi alim, semua masyarakat dakwah tersebar, kaunya tidur aja. Engkaunya kemudian santai-santai, kasih ikhtiar. Ada betul ikhtiar. Nah, ini tadi kita sampaikan sampai kemudian Rasulullah ketika penaklukan kota Mekah itu ditanya mau nginep di mana, ada rumah kan? Fahal taraka lana agilun daron lan. Apakah Agil masih menyisakan rumah untuk kami? Semuanya udah dijualin sama Agil. Agil itu abangnya Sayyidina Ali. Agil bin Abi Thalib. Akhirnya Rasulullah minta di penaklukan kota Mekah tersebut dibuatkan kemah di dekat makam Siti Khadijah. Dibuatkan kemah di ujung Ma'lah. Kalau orang yang pernah haji atau umroh jauh kali gitu. Lumayan lah, istilahnya kalau jalan kaki capek. Kalau umpamanya saat itu Rasulullah mau umpamanya, aku mau nginep di pojokan Masjidil Haram, buatkan kamar. Bisa aja Rasulullah ya kan ya? Bisa, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan itu tadi ya. Dan juga tadi kita sampaikan cerita tentang Bani Syaibah yang membawa kunci. Waktu penaklukan kota Mekah sama Sayyidina Ali sama Sayyidina Abbas direbut itu kunci. Direbut karena udah memang kalah, apa lagi? Dia masih kafir, kalah direbut kuncinya. Sampai kepada Rasulullah, diberikan sama Rasulullah. Sayyidina Abbas katakan, "Ya Rasulullah, gabungkan kepada kami ya Rasulullah Siqayah dan Sadanah." Siqayah itu memberi air minum dari Zam-Zam, Sadanah itu kunci Ka'bah. Gabungkan sama kami ya Rasulullah, kunci Ka'bah sama air Zam-Zam. Kemudian Rasulullah mencari, aina Utsman bin Talha bin Syaibah, mana Utsman bin Talha bin Syaibah? Kalau dipanggil Rasulullah datang, kemudian dikasihkan Rasulullah, khudha talidan khalidan la yanzi'uha minka illa zalim. Kau ambil selama lama-lamanya. Khalidan talidan. Khalidan selama-lamanya, talidan selama-lamanya juga. Kau ambil kunci ini selama-lamanya, tidak mencabut darimu kecuali orang zalim. Tidak mencabut darimu kecuali orang zalim. Maka sampai sekarang itu yang bawa kunci Ka'bah itu keturunan dari sahabat ini. Masih Islam. Keturunannya terus. Yang dulu awalnya sombong sama Rasulullah masuk enggak boleh. Tapi inilah gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil hak orang, padahal mestinya dalam dunia militer lah ya namanya udah menang mau ya apa lagi. Jangankan kok rumah orang, seluruh kota udah miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi kita sampaikan Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Bin Abi Thalib.
Hanya saja beberapa muhaddisin menganggap hadisnya beliau kalau sendirian tidak diterima kecuali didukung dengan hadis-hadis yang lain, karena dianggap beliau kurang kuat hafalannya di dalam hadis. Ya, Imam Nasai mengatakan beliau dhaif. Imam Nasai, Imam Bukhari tidak mau memakai di dalam Sahih Bukhari kalau ada riwayat Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Ini bukan masalah kok kemudian benci sama keluarga Rasulullah, enggak. Gimana ulama dulu itu betul-betul kehati-hatiannya kepada disiplin ilmu. Amanah ilmiah itu penting, Pak. Ya, kalau masalah ilmu ya harus ada amanah ilmiah, nggak bisa yang nyampaikan ini, ya harus dicek dulu kebenarannya. Ya, tapi beberapa ulama hadis tetap menerima karena disebutkan beliau orang yang sangat baik, orang yang tidak pernah berbohong, orang yang memiliki akhlakul karimah yang luar biasa. Hanya saja beberapa ulama hadis menganggap sayyiul hifdz, hafalannya agak kurang, hafalannya tidak secerdas atau tidak sepintar dari ulama-ulama sezamannya, sehingga Imam Bukhari tidak memakai beliau. Dan garis besarnya dari pendapat banyak para ulama hadis adalah kalau tidak di hadisnya ini Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini kalau tidak didukung dengan hadis lain maka tidak diterima. Nah, kalau didukung dengan hadis lain maka bisa naik peringkat kepada Hasan li ghairi dan seterusnya. Qala berkata, ini ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari Anas ini ya. Dari Anas. Jadi yang Hamad bin Salamah tadi, hadis yang pertama Hamad dari Humaid dari Anas. Tapi Hamad mengatakan aku juga dengar dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, kemudian dari Sayyidina Anas. Qala berkata Abdullah bin Muhammad bin Aqil berkata, ra'aitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik makhduba. Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Anas bin Malik makhduba. Istilah ini adalah hadis menceritakan dari Sayyidina Anas yang melihat, wa illa Abdullah bin Muhammad tidak melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia tabi'in, akhir masa tabi'in. Maksudnya di sisi Sayyidina Anas bin Malik. Sudah kita jelaskan bahwa gabungan dari semua riwayat-riwayat tersebut apa yang diucapkan oleh Imam Nawawi telah kita jelaskan di majelis yang sebelumnya dalam syarah Sahih Muslim. Kemudian bab berikutnya adalah bab maja'a fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab membahas tentang masalah riwayat-riwayat yang datang membahas tentang celaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercelak atau enggak? Ini menunjukkan bahwa supaya difahamin bahwa Rasulullah sangat perhatian kepada anasirul jamalah, pada unsur-unsur ketampanan, unsur-unsur keindahan. Nabi itu sangat perhatian akan unsur-unsur tersebut. Pastinya dengan koridor selama biasa dipakai sama laki-laki. Bukan kok kemudian meniru-niru perempuan, meniru-niru cewek, meniru-niru lemah lembut atau macam-macamnya, kebulai, enggak. Nabi yatajammal, tapi dengan pastinya apa yang sudah dibiasakan dalam adat istiadat pada masa itu. Adat istiadat pada masa itu semisal pakai imamah, serban pada masa itu. Ya, karena orang Arab semua pakai imam al-amaim tijanul Arab, imamah atau serban di atas kepala itu adalah mahkota orang Arab. Maka Nabi selalu pakai rida, ya, kemudian macam-macam lah, termasuk minyak wangi. Ya. Nah, kohol ini sendiri Nabi selalu pakai. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada bentuk kohol atau celak khusus. Ya, berarti ini menunjukkan kesungguhan Nabi di dalam bercelak. Sehingga sampai Nabi menyebutkan semisal ismit. Ismit itu adalah salah satu macamnya batu celak. Ya, ismit itu hitam ke merah. Ya, lebih ke merah lebih afdal. Itu ya, ismit itu. Ya, kebanyakan sih batu celak merah, hitam semuanya. Tapi ada yang hitam ke merah dan lebih ke merah lebih afdal. Itu namanya ismit, itu yang lebih bagus. Ya.
Qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi, an Abbad bin Mansur, an Ikrimah an Ibnu Abbas. Dari Ikrimah dari Ibn Abbas. Taqaddamna telah lewat kita sampaikan kalau dari Ibn Abbas kemudian ada nama Ikrimah. Maka yang dimaksud adalah Ikrimah Al-Barbari, muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ikrimah Al-Barbari, bukan Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal sahabat, yang bapaknya Abu Jahal Fir'aun, ini umat. Subhanallah ya, Fir'aunnya ini umat pun anaknya juga sahabat, jenderal pula. Ya, beberapa kali dipasrahin sama Rasulullah itu bendera di medan laga. Ikrimah bin Abi Jahal. Tetap bapaknya disebut Ikrimah bin Abi Jahal. Bukan kok dibuang pula Ikrimah bin, malulah aku bapakku Fir'aun ini umat disebut. Gak ada kayak gitu. Supaya Anda pahami ya, gimana beratnya dosanya orang yang kemudian menisbatkan kepada yang bukan bapaknya. Gimana orang Arab sampai bin Abi Jahal. Khalid bin Walid, bapaknya Walid bin Mughirah. Wah, itu 11-12 sama Abu Jahal. Abang beradik itu sama Abu Jahal. Musuh-musuh bebuyutan itu sama Rasulullah itu, Walid bin Mughirah. Amr bin As sahabat Nabi yang menaklukkan Mesir pertama kali, Amr bin As. Bapaknya siapa? As bin Wa'il. As bin Wa'il itulah yang diturunin ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci Muhammad itulah abtar. Itulah As bin Wa'il bapaknya Sayyidina Amr bin As. Tapi ya gitu, meskipun gimana bapak kita, jangan malu menyebut bapak kita. Sebut bapak. Ya mohon maaf ya. Anda semuanya ngerti nama saya sering disebut siapa? Mufti Ahmad Nasir. Kenapa kok nama saya aslinya di KTP ada Muhammadnya. Setelah Mufti ada nama lagi. Enggak, saya lebih nganukan ke bapak saya. Karena kita meyakini keberkahan orang tua, Pak. Keberkahan orang tua. Gitu. Tapi kalau umpamanya kita sama orang tua kemudian kita malu nyebutnya, atau termasuk juga menisbatkan kepada yang bukan bapaknya, termasuk juga yang mohon maaf tidak bermarga, memaksa-maksakan untuk bermarga. Kenapa memangnya Anda malu sama marga Anda? Anda malu umpamanya dengan suku Anda. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan masing-masing. Kan? Kadzalika ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian ini qabail, syu'uban wa qabail. Syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabail bersuku-suku. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal, gampang mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ayat ini setelah urusan suku-suku dan kabilah-kabilah ini. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Supaya dipahami bahwa kemuliaan bukan karena suku, bukan karena kabilah, bukan karena marga. Inna akramakum 'indallahi al-Quran. Bukan kok ini maksudnya adalah menafikan kemuliaan-kemuliaan dari orang-orang yang mulia, apakah keluarga solihin, ataukah anak turun wali, ataukah anak turun pendakwah, ataukah anak turun kiai. Enggak sih. Bukan itu yang dimaksud. Tapi supaya difahami bahwa hakikat kemuliaan in akramakum indallahi atqakum. Ayat ini juga untuk mengingatkan semua manusia kadar kemuliaan itu takwa. Juga mengingatkan kepada person-person dari keturunan orang-orang mulia supaya tidak bergantung kepada bapak dan datuk dan kakek dan uyut dan gitu kan. Dan juga mengingatkan juga kepada semua manusia untuk menghormatin yang sepantasnya dihormatin karena Allah. Menghormatin orang yang perlu dihormatin karena Allah. Maka penghormatan dan lain sebagainya
Yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah ini yang melebar, Pak. Semisal pembahasan Imam Ghazali di dalam awal Kitabul Mu'asyarah. Ya, Imam Ghazali itu ada Suhbah wal Mu'asyarah dalam Ihya Ulumuddin. Beliau membahas tentang masalah cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu apa? Sampai beliau membuat contoh sampai sedetail mungkin. Pokoknya yang sekiranya mengarah kepada ridha Allah. Sampai kepada batas kita senang sama pembantu kita yang masakannya lebih enak dibanding pembantu yang lain yang masakannya nggak enak. Tapi tujuan kita bukan karena enaknya makanan, tapi lebih dalam dan lebih ikhlasnya kita di dalam bersyukur kepada Allah ketika makan. Itu termasuk cinta kepada Allah. Cintanya murid sama guru, cintanya guru kepada murid, cintanya anak kepada orang tua kalau dia mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan duitnya bapak, mengharapkan ridho Allah. Cintanya orang tua kepada anak karena mengharapkan supaya anak ini sebagai penyejuk mata dunia akhirat, generasi yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Ini semuanya cinta karena Allah, ya, Pak. Kawan senang sama kawan karena faktor apa? Faktor materi, tapi mengarahnya berujungnya karena Allah. Faktor kerja, tapi berujungnya karena Allah. Aku nyaman, aku kerja di kantor ini karena ada si abang itu. Kenapa kok nyaman? Iya, abang itu selalu mengingatkan aku sholat jamaah. Ini juga cinta karena Allah. Berarti kerja Anda pun asyik juga karena Allah. Sampai begitunya, Pak. Sampai Imam Ghazali juga buat contoh mencintai istri juga karena Allah. Meskipun nampaknya secara zahirnya syahwat, nafsu biologis, tapi mengarahnya Anda berpikir dengan istri aku tidak kepingin haram. Dengan istri aku terhindar dari maksiat. Dengan istri aku tenang ibadah sebagai pelampiasan hawa nafsuku. Ini juga karena Allah. Gitu loh, Pak. Maka semuanya yang mengarah karena Allah itu jadi karena ini tadi inna akramakum indallahi atqakum. Jangan dianggap takwa hanya sekedar dalam urusan ibadah. Dalam urusan kita interaksi antar suku, antar qabilah, antar marga, ini di situ juga ada nilai atqakum. Karena ayatnya tidak mungkin satu ayat kemudian tidak ada hubungannya dengan ayat setelahnya, itu enggak ada. Semua ayat itu ada hubungannya. Kenapa ayat ini diletak ini kemudian setelah ini ayat ini, kemudian setelahnya ayat ini? Ada hubungannya masing-masing. Ada hubungannya. Nah, maka ini tadi kita sampaikan tentang masalah apa tadi? Kita nyebut Ikrimah bin Abu Jahal. Kenapa kok sampai bapaknya pun Ikrimah disebut juga Ikrimah bin Abu Jahal? Tapi ini kita sebutkan tadi bukan Ikrimah bin Abu Jahalnya yang dalam riwayat ini. Ikrimah Al-Barbari. Ya, muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas yang sudah kita jelaskan di majelis yang sebelumnya bahwa sebagian ulama tidak menerima beliau karena ada bau-bau faham Khawarij. Ya, setelah beliau pindah ke Najd. Ya. Dan juga dekatnya beliau sama beberapa pejabat-pejabat sehingga banyak ulama tidak menerima beliau, termasuk Imam Bukhari, termasuk Imam Malik tidak mau meletakkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah Al-Barbari ini. Tapi diakuin oleh para ulama tafsir bahwa Ikrimah Al-Barbari ini adalah orang yang ahli tafsir di zamannya, menurunkan ilmunya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu terkenal ahli tafsir, sehingga dikenal tarjumanul Quran, bahrul ilmi dafiq. Samudra lautan yang selalu bergejolak. Penterjemah Al-Quran, ahli-ahlinya tafsir takwil Al-Quran Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau disebutkan
Kebanyakan ilmu tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas nurunnya kepada Ikrimah al-Barbari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, iktahilu bil itsmit. Kalian pakai celak dengan itsmit. Itsmit itu apa? Ya itu tadi, salah satu batu celak. Salah satu batu celak. Subhanallah ya. Di mana itu cari batu itu? Ya ada di gunung-gunung, Pak. Batu celak. Salah satu batu alam. Dipijak juga ya kalau lagi nyari. Tapi itulah ya. Sebagian ulama menyebutkan di antara arti nilai hijrah, nilai hijrah. Di tempatnya dipijak-pijak, tapi di tempat lain ditaruh di mata, ditaruh di mata. Rasulullah SAW di Mekah dilemparin batu. Di Mekah dihina-hina. Tapi bagaimana di kota Madinah? Dan ini tadi disebutkan tentang masalah itsmit. Itsmit tadi bebatuan dijual ya, dijual banyak. Nah, kalau Anda titip-titip sama orang-orang umroh bisa. Mungkin juga dipajak ikan ada, tanyakan aja. Dia minyak celak itsmit. Hamzah sin sa mim dal itsmit. Fa innahu, maka sesungguhnya itsmit yajlul basar, itu bikin terang mata. Wa yumbitu sya'ar, dan juga menumbuhkan rambut mata. Rambut matanya lebih tebal. Dengan menggunakan itsmit. Ini sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Wazahama dan juga Ibn Abbas juga mempunyai prasangka anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam makhalah. Dalam kitab ini dibaca mukhulah, sebagian baca makhalah. Yakta'il minha kulla lailatin thalatha fi hadhi wa thalathan fi hadhi. Nabi memiliki tempat celak khusus yang beliau bercelak dengannya kulla lailah, setiap malam. Setiap malam beliau bercelak. 3 di kanan, 3 di kiri. 3 di kanan, 3. Kebanyakan riwayat 3-3. Kebanyakan riwayat 3-3. Mayoritas riwayat. Sehingga satu mata dianggap satu mata dianggap satu. Ada juga yang mengatakan kanan 3, kiri 2. Sehingga jatuhnya 5. Kalau 6 kan nggak witir, 6 nggak ganjil, kan? Tapi jatuhnya 5. Kanan 3, kiri 2. Tapi kebanyakan riwayat hadis 3-3. Kebanyakan riwayat hadis. Kenapa? Satu mata dianggap satu mata dianggap satu. Qala haddatsana Abdullah bin Sabah al-Hashimi al-Basri. Qala haddatsana Ubaidillah bin Musa. Qala akhbarana Israil an Abbad bin Mansur. Ha'un ini istilah tahwilus sanad. Orang ahli hadis kalau ada tulisannya saja, tapi dibaca tahwilus sanad. Berubah sanad, maksudnya berubah sanad. Sayyidina Imam Tirmidzi memiliki sanad lain dari hadis yang ini. Memiliki sanad dari rincian guru ke guru yang lain. Wa haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Yazid bin Harun qala haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah. Nah, dari an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas. Artinya riwayat-riwayat banyak dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala, berkata Ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'ilu qabla ayyanama bil itsmit thalathan fi kulli ain. Rasulullah SAW itu memakai celak sebelum beliau tidur dengan itsmit 3 di setiap mata. 3 kali di setiap mata. Jadi di sini Tuhan, supaya kita ambil kesimpulan bahwa Nabi setiap malam itu pakai celak. Itu sunnahnya Nabi setiap malam ya. Cuman ya itu tadi sunnah Nabi tetap ya, sunnah Nabi. Kenapa Nabi kok setiap malam? Berarti perhatian betul. Dan bagaimana juga pentingnya untuk menjaga mata. Mata itu juga adalah bagian dari salah satu yang penting untuk dijaga, karena mestinya kenikmatan dunia itu terletak awalnya di mata. Nah, kalau mata udah tertutup, udah rasanya 90% kenikmatan dunia itu hilang. 90%
Dalam berurusan kayak mata nggak nampak sama sekali, gelap semuanya. Nggak nampak mana baik mana buruk. Nggak nampak jalan, nggak nampak macam-macam. Oleh sebab itu disebutkan orang yang buta mata itu diantara orang yang dapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup berat. Sehingga dalam satu hadis Nabi bersabda bahwa tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mencabut mata kedua mata seseorang kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dia dengan surga, menggantikannya dengan surga. Maka fadilah orang buta, tapi jangan minta buta. Nggak boleh, ya, karena minta sakit atau minta mudarat itu nggak boleh. Ya, tapi mayoritas para ulama, kebanyakan, kita sebutkan beberapa di akhir hayatnya buta. Sayyidina Abdullah bin Abbas di akhir hayatnya buta. Di akhir hayatnya. Jadi sudah tua kali buta. Ya, tapi kalau masih muda-muda biasanya kan dibutuhkan ya. Dibutuhkan untuk melihat, dibutuhkan baca Quran, dibutuhkan untuk baca kitab, dibutuhkan untuk ya jumpa orang gimana. Maka sebab tadi kita sampaikan, kalau disebutkan tidaklah seseorang menuntun orang buta 40 langkah illa wajibat lahul jannah, kecuali wajib dia masuk surga. Kalau dia nuntun orang buta. Ya. Maka ini adalah fadilah besar. Fadilah besar nonton orang buta. Ya Allah alam nontonnya kemana nggak tahu, tapi ya kalau bisa sih diajak yang baik nonton ke masjid ya kan gitu ya. Tapi ya macam-macamnya orang sekarang kalau umpamanya buta dia banyak untuk hanya sekedar untuk nyanyi-nyanyi, ya untuk ngemis-ngemis dan lain sebagainya ya. Baiklah, sebetulnya buta itu adalah salah satu kemuliaan tersendiri. Ya, tidak sedikit para ulama solehin yang mereka di akhir hayatnya mereka buta. Bahkan ada yang lebih mulai dari bayi buta atau mulai dari kecil. Semisal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu umur 6 tahun mulai buta sampai akhir hayat. Umur 6 tahun. Jadi waktu masih kecil melihat. Umur 6 tahun kemudian beliau kena penyakit cacar yang cacarnya sampai nembus ke mata, yang akhirnya beliau kemudian buta di umur 6 tahun. Tapi sudah buta kayak gitu gimana alimnya ya? Ngarang kitab berapa banyak, dakwahnya gimana, diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala mata hati, diganti oleh Allah mata hati, sehingga kalau mata hati udah melek maka dia lebih kuat daripada mata dohir. Kalau disebutkan pernah Habib Abdullah bin Al-Haddad di rumahnya waktu hari raya banyak tamu-tamu datang sama beliau. Kalau ada tetangganya yang agak hasut, tetangganya biasa ya kayak gitu, tetangga hasut, tetangga nggak ngerti kemuliaan seseorang, tetangga fitnah, itu biasa. Oleh sebab itu di antara afat yang besar adalah orang yang dekat sama ulama atau solihin tapi hatinya busuk. Dia dekat tapi nggak mengambil manfaat. Ini tetangganya Abdullah Al-Haddad ngapain ya banyak orang datang ke rumah itu Habib itu, butanya dia katanya gitu. Tetangganya ya. Akhirnya ya namanya bertetangga, akhirnya waktu hari raya datang juga lah dia ya. Karena Abdullah Al-Haddad sudah agak tua, datanglah dia. Biasa kalau di Hadramut itu kalau tamu itu mesti dikasih kopi sedikit-sedikit, kasih kok. Jadi waktu dikasih kopi itu ditaruhlah kopinya. Kopinya mau diminum, Abdullah langsung negur sama orang. Pak, itu ditengok dulu itu di kopinya ada lalat. Di kopinya ada lalat. Padahal beliau jauh dari berjarak beberapa meter gitu sama. Pak, jangan diminum dulu. Itu kopinya ada lalat. Ditengok betul, di cangkirnya adalah lalat. Akhirnya dia tersadar. Sekarang yang buta siapa? Lah gitu ya. Aku melek tapi nggak tahu ini ada Habib Abdullah, nggak nampak tapi itu tadi diganti oleh Allah basirah. Basirah mata hati tidak akan salah. Kalau mata zahir seringkali salah, Pak. Anda nengok cewek saja, Pak. Kalau pertama kali mesti nampak bagus, Pak.
Supaya Anda tahu itu godaan setan. Itulah pandangan mata, padahal jelek. Padahal jelek. Tapi pertama kali nampak, kau tengok betulan apa? Oh, gini ya. Berarti kan mata menipu. Mata menipu. Tapi kalau basirah enggak. Basirah itu mata hati, mata batin. Nah, bagusnya anggota tubuh itu diarahkan juga, diniatkan untuk bagusnya dalam atau batin. Dalam atau batin. Ya, maka dijagalah anggota tubuh zahir, diniatkan untuk supaya kita baik di dalam penggunaan semuanya. Teringat ada anggota batin kita yang menjadi markas untuk semuanya. Apa itu? Hati. Hati ini markas untuk semuanya. Markas untuk semua. Kalau hatinya bagus, matanya memandang bagus. Kalau hatinya bagus, mulutnya juga berkata-kata bagus. Kalau hatinya bagus, dia juga tidak mendengarkan kecuali yang bagus. Bahkan tidak jarang loh ya, tidak jarang. Lagu-lagu cinta yang arahnya itu kepada cinta nafsu syahwat, tapi didengar sama orang soleh, dia mengarahkannya cinta kepada Rasulullah. Dia mengarahkannya cinta kepada Allah. Dia mengarahkannya asyik masuk dalam zikir kepada Allah. Padahal yang ngarang awalnya cinta, cinta urusan nafsu. Itulah gimana pendengaran ini bisa berubah-ubah, Pak. Bisa berubah? Menurut apa yang dia pikiran awalnya. Mungkin gak sampai sama kita. Contoh dalam urusan bahasa Indonesia, kita dengar satu orang ngomong gini, kadang-kadang kita fahamannya, loh ngomong ini tadi, padahal enggak, kan gitu kan. Satu ulama disebutkan juga dalam cerita-cerita sufi bahwa satu orang jualan sa'tar barri. Sa'tar barri itu adalah sejenis dedaunan untuk lalapan. Sa'tar barri. Maksudnya untuk beli lalapan untuk apa dijual gitu. Satu orang mendengarkan, dia bukan dengar sa'tar barri, tapi dia dengar is'a taro birri. Is'a taro birri. Hampir mirip sa'tar barri. Dia dengar is'a taro birri. Is'a taro birri itu artinya beribadahlah engkau, maka engkau akan melihat kebaikanku. Melihat kebaikan. Ini orang penjual memang sa'tar barri gitu aja. Tapi yang mendengarkan beda. Ada lagi satu orang yang lebih tinggi derajatnya, dia dengar as-sa'ah taro birri. Sa'tar barri. As-sa'ah taro birri. Saat ini kau akan melihat kebaikanku. Beda artinya. Padahal satu kali. Ini tadi apa yang terbiasa dalam bergejolak dalam hati kita, maka itu mengarah kepada anggota tubuh kita. Kalau hati kita bagus, mata kita selalu tertuju kepada kebaikan. Tapi kalau hati kita busuk, Pak, jangankan melihat orang buruk, melihat orang baik pun bisa jadi buruk. Melihat orang baik, orang sholat, baiknya orang ini, tapi karena hati kita busuk, kita ngomong nggak ikhlas itu. Loh, memangnya kau ngerti hatinya? Ini nunjukkan buruknya hati kita. Ada Imam Syafi'i mengatakan idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dununuhu. Kalau seseorang itu perilakunya buruk, maka dia buruk pula prasangkanya. Buruk pula prasangka. Dan mayoritas orang menilai orang dari prasangka. Ini menunjukkan busuknya hati kita.
Menilai orang dari prasangka. Dari prasangka, menurut aku ini modelnya orang kayak gini nih. Wah, kayak kok kasyaf. Kayak kok wali. Model wajah kayak gini ini nggak betul ini. Model gerakan kayak gini, kau tahu dari mana, Pak? Itu prasangka saja ini. Apakah kau tetangganya? Apakah kau kerabatnya? Apakah kau pernah musafir bareng sama dia? Apakah pernah kau dagang sama dia? Nah, kenal orang itu kan kayak gitu, Pak. Dagang duluan. Kau pernah dagang gak sama dia? Pernah gak nipu kau? Pernah gak dia ngutang gak bayar? Kayak gitu, Pak. Ya kan? Kedua, musafir bareng. Pernah gak musafir bareng? Karena musafir itu akan mengetahui bahwa orang tersebut sabar, orang tersebut pemaaf, orang tersebut emosional lebih tinggi, orang tersebut sering ngeluh, orang tersebut pelit, orang tersebut ini kan dari musafir. Ketika musafir lah nampak seseorang. Tapi kalau hanya sekedar nengok muka saja, nggak cocok sekali, kemudian terusan benci sampai seumur hidup 7 turunan, 8 tekongan, 9 tanjakan, ini orang apa kayak gini nih, Pak? Ini satu ya, termasuk keburukan, jahatnya hati kita. Kita menilai orang dari prasangka. Lebih parah lagi, menilai orang dari omongan orang. Kok baru dari omongan orang, kok nilai pula orang? Memangnya kau kenal? Tidak kenal. Kata siapa? Kata itu. Kata itu pula. Maka jangan menilai orang kecuali kau betul-betul mengenal dia. Maka ini tadi hati Tuhan dijaga. Usahakan. Kalau bisa tidak benci siapapun. Kalau bisa. Memang berat betul. Kalau kita sudah tahu orang yang musuhin kita, kalau kita tahu orang yang memfitnah kita, kalau kita tahu orang yang kurang ajar sama kita tahu orang yang memperlakukan buruk sama kita, berat kita. Tapi wailah sebetulnya jujur. Beberapa kali kita dengar dari Sayyidi Al-Habib Umar, Sayyidi Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, beliau mengatakan yang perlu kalian benci cuma 2. 1 iblis sama setan, 2 dajjal. Kedua ini aja. Iblis sama setan satu kelompok. Itu ya kan ya. Setan-setan kan anak-anaknya iblis, keturunannya iblis. Jangan tanya pula keturunan dari istri keberapa, enggak usah. Enggak tahu kita orang istrinya iblis berapa, enggak tahu, enggak paham kita orang. Pokoknya semua setan itu adalah anak turun iblis. Jin itu adalah kelompok. Jin itu adalah sebuah makhluk kelompok tertentu kayak manusia, manusia. Jadi iblis dulu itu kelompok jin. Jin ini dari kelompok yang lebih tinggi. Kemudian iblis. Dari iblis anak turunnya, anak cucunya namanya setan. Gitu loh, Pak. Kayak manusia. Manusia ini kelompok besar. Di bawah manusia macam-macam suku kan. Ada Cino, ada Afrika, ada juga yang jahat semuanya. Apa itu? Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu manusia. Ya'juj Ma'juj juga adalah keturunan manusia. Semuanya jahat, semuanya Ya'juj Ma'juj. Itu yang menu-menuin neraka itu nanti itu. Menu-menuin neraka. Di antara hikmah diciptakannya Ya'juj wa Ma'juj, untuk besar kemungkinan mudah-mudahan kita masuk persentase kecil yang masuk surga. Kan gitu ya, persentase kan kecil. Karena Nabi ketika ditanya apakah engkau mengenal kami ya Rasulullah, gimana kami? Aku tak mengenal engkau. Tapi manusia sangat banyak kan ya Rasulullah. Engkau hanyalah tahu banyak semisal satu tompel putih di sapi hitam. Satu tompel putih di sapi hitam. Jadi nanti yang Islam di hari kiamat, kayak tompel putih gini. Tompel putih di sapi. Jadi sapi ini semuanya hitam, tinggal tompel dikit putih.
Katanya Islamnya sedikit kali. Sedikit lebih banyak di neraka. Mudah-mudahan masih besar harapan lah masuk surga insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi